that I've collected. As I've travelled and lived in Muslim countries, gone to Islamic bookshops and said, what versions of the Quran do you have? So how did so many Arabic versions arise? Where did that come from? Well, they didn't come from Muhammad. We have to go back to his time. Muhammad never wrote a Quran, and he never sanctioned a full written version of the Quran. There's two reasons for this. Firstly, he couldn't read or write. So he was illiterate. And secondly, he could have received a revelation right up until the moment that he died. So the Quran, in effect, couldn't be completed until he breathed his last breath. And as a result, his followers had to wait until he died in 632 to compile a full Quran. There were some verses written on stones and leaves and camel bones. There's one there, Surah Al-Fatiha. And many people memorized some of these verses. But after his death, many of his followers who'd memorized parts of the Quran, or the whole of the Quran, they were called kuffar, were killed in a battle in Yamana in December 632. And there was a fear that the Quran might be lost. And so the Caliph, Muhammad's successor, Abu Bakr, ordered that a Quran be written down in full. And he got Zayd bin Thabit to go around and collect the parts that he could find, get them from people, and write them on a scroll. And this copy was given to Hafsa, to one of Muhammad's wives. Ya, jelas ya, tadi penjelasan itu kita sudah bisa mengambil kesimpulan masing-masing apa yang tertulis. Baik, kita lanjut dulu ya Pak Sun Kokong, tadi udah Pak Sukirman Tarakan. Silakan Pak Sukirman Tarakan. Di sini saya ingin bertanya sedikit Pak tentang kekristenan. Tentang kenapa tidak pernah ada pernyataan terima kasih kepada Yudas si pembelot dengan Raja Herodes yang memberi hukuman sehingga terjadi penebusan dosa. Itu aja Pak, terima kasih. Menyimpang dari topik Pak. Topiknya ini versi Quran, tapi nggak apa-apa. Bapak berarti Muslim ya Pak ya? Islam? Ya Muslim Pak. Iya. Oke, ya. Jadi begini, sebenarnya tidak ada relevansinya untuk berterima kasih atau apa, ya karena itu bukan karena karya Yudas, tetapi itu karena karya Tuhan sendiri. Dan itu sudah rencana Tuhan. Maaf Pak, saya potong sebentar. Masalahnya waktu itu Yesus menyesal bahwa alangkah baiknya seandainya kamu tidak dilahirkan. Yesus menyesal. Setelah mengetahui dirinya dihianati, Yesus berkata, saya ada baca di Bible Pak. Yesus berkata, alangkah baiknya jika orang ini tidak dilahirkan. Coba Bapak tunjukkan, karena setiap ayat Alkitab atau Bible itu ada konteksnya Pak. Jangan hoax aja, sebutkan di mana ada ayatnya. Jujur Pak, saya lupa ayatnya, tapi saya pernah terbaca di Bible. Iya, Bapak terbaca atau Bapak mendengar dari orang? Tidak, saya terbaca Pak. Saya ada sering baca juga kok Pak, sedikit-sedikit begitu. Jadi makanya jadi pertanyaan Pak, soalnya kok Yesus menyesal, dia berkata alangkah baiknya sekiranya orang ini tidak dilahirkan. Jadi gini ya Pak. Mas Firman, saya mau bertanya begini, kita nggak salah dulu. Saya mau bertanya kepada Anda, dari mana pertanyaan Anda ini Anda dapat? Itu lahir dari pemikiran Anda atau Anda hanya mendengar saja? Saya mau dari pemikiran sendiri Pak. Oh, dari pemikiran sendiri. Iya. Karena penyebabnya kan ya mulai dari membelot sehingga dihukum. Gini Pak, secara singkat aja Pak, saya secara singkat nanti kita bahas yang 37 Quran yang berbeda-beda artinya segala macam. 31 Pak. Kenapa? 31.
31 sebentar. 31 ya. Oke. Jadi kejadian Yesus itu ya secara singkat saja ya. Kenapa Yesus disalib? Kenapa Yesus harus datang ke dunia ini? Itu bukan rencananya Yesus, itu rencana Bapaknya. Bapak itu kalau kita sebut ya Allah Bapa atau sebenarnya itu YHWH Yahweh itu. Oke. Kenapa dia datang ke dunia ini? Dia itu adalah Sang Firman. Sang Firman yang ada di dalam diri Bapa nuzul keluar rahim dari Maria sebagai seorang wanita perawan. Ya lalu lahir. Karena kalau Yahweh sendiri sebentar Pak, sebentar Pak. Ini, sebentar dulu. Anda jangan potong dulu. Oke, silakan Pak. Menjelaskan kepada Anda. Oke, Ya, silakan Anda tahu lanjut, dulu Pak. kenapa Yesus mau datang ke dunia. Nah, dia datang ke dunia ini atas perintah Bapaknya. Makanya dia bilang, aku keluar dari Bapa. Aku datang dari atas. Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dosa manusia. Dari mana asalnya? Yaitu dosa Adam dan Hawa. Makanya dia harus turun. Diturun di perintah siapa? Perintah Bapaknya. Ya, harus datang untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Nah, misi dia datang ke dunia ini bukan mengajarkan agama, dia tidak membawa agama. Waktu Yesus datang ke dunia, dia tidak suruh orang percaya masuk Kristen, tidak ada. Ya, dia hanya mengajarkan kasih dan harus percaya dan kembali ke sorga. Dia sudah sediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, dua natur Yesus itu sebagai ilahi, sang ilahi itu adalah firman yang dari Tuhan. Ya, kemudian sebagai manusia yang suci, yaitu yang lahir dari rahim. Sebab penebusan dosa manusia harus ada darah yang tertumpah. Ya, jadi ini langsung dari Bapa di sorga, bukan keputusannya Yudas, bukan keputusannya Firaun, bukan keputusannya Pontius Pilatus, bukan keputusannya para ahli-ahli Taurat, tidak. Ini memang rencana Bapa sejak dari kitab Kejadian pertama, Kejadian ketiga ayat ke-15. Rancangan Bapa di sorga itu kepada manusia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Ya, jadi tidak Yudas kepada Pilatus kepada yang lain-lain tidak perlu, karena ini rancangan Bapa. Ya, tidak ada yang pernah melihat Bapa di sorga. Karena dia itu cahaya kemuliaan, tidak ada yang bisa hampiri dia dan tidak bisa diserupakan, tidak bisa disamakan dengan apapun juga. Tetapi dia telah menuzulkan dirinya lewat firman-Nya. Jadi firman itu di Kristen bukan kata-kata, bukan A, I, U, E, O, bukan. Ya, sang firman itu adalah kecerdasan Tuhan, kemampuan Tuhan, kekuatan Tuhan yang nuzul menjadi manusia. Ya, beda dengan berfirman. Jadi jangan disamakan sang firman dengan berfirman, itu berbeda, Pak. Jadi dua natur Yesus itu yang Anda harus pahami sebagai manusia suci dan sebagai sang ilahi. Kenapa sang ilahi? Dia datang dari sorga. Dia turun mengambil rupa manusia. Nah, kemanusiaan itu disebut manusia suci karena disebut dia ini anak domba Elohim yang akan menghapus dosa dunia. Jadi tidak perlu, Pak, ya. Sudah jelas, saya kira sekarang kita berbalik tanya kepada Anda. Kenapa Quran itu ada 31 beda? Coba Anda jawab dan itu dulu kepada kami. Sebenarnya Pak, saya juga masih dalam tahap belajar. Tentang 31 Al-Quran itu tergantung dari apa? terjemahan dari apa? Termasuk dari perusahaan beda-beda. Naskah-naskahnya itu, Pak. Ada. Ya. Bapak asal jawab saja, pikir dulu, Pak. Jangan Dan salah yang jawab, seperti Pak. tadi Ibu, yang tadi Ibu nyatakan tentang lai itu, Pak, kalau dalam bahasa Arab itu bisa dikatakan tidak.
Pak Sukirman. Tidak semua kata la. Bapak nggak punya ilmu, jangan ngomongin manuskrip, kita bisa ketawa. Iya, tidak semua kata la itu artinya tidak, Bapak. Kan sudah saya bilang tadi, la di situ. Iya, bukan Pak. artinya tidak. Berarti itu kan asumsi, Bu. Oh, bukan asumsi. Bapak bisa bahasa Arab nggak? Bisa ngaji nggak? Coba Tidak, bahasa Bu. Arab. Masalahnya saya buka di kamus, Bu. Tidak, artinya tidak. Loh, la-nya itu la yang mana? Pakai alif atau tidak? Kalau dia pakai alif itu artinya tidak. Kalau nggak pakai alif bukan arti tidak. Berarti kamus ini salah ya, Bu? Atau Ibu yang salah? Bukan salah, Anda yang nggak bisa baca. Firman itu tahu nggak siapa Bu Fadilah Hafiz? Pak Sudirman tahu nggak siapa Bu Fadilah Hafiz ini, Pak? Tak. Halo? Halo? Ya, dengar nggak, Bu? Iya, dengar. Silakan, Gini silakan. aja, Pak Sukirman bisa baca Al-Quran Tadi nggak? ada Kamu ayat bisa yang bahasa Arab nggak? Pak Sukirman Kamu bisa bahasa Arab nggak? Baca Al-Quran tidak. aja, Pak. Ya, baca Maksudnya Al-Quran nggak, Pak Sukirman? Ya udah, Nggak, baca sekarang saya Al-Quran tanya, aja deh. Pak Sukirman Baca bisa baca Al-Quran Al-Quran nggak? bisa kalau baca bisa. Oke. Pak, coba Oke. tadi. Tapi artinya jujur aja artinya saya enggak Ya, saya berapa nggak mengerti nggak artinya. suruh Bapak baca artinya. Sebentar. Tidak suruh Bapak ngartikan, baca aja. Jadi Bu Silakan, Fadilah silakan. terbukti ya orang Indonesia itu bisa baca tapi nggak tahu artinya. Coba Bu. dibaca nih, Pak. Lewat Pak, lewat. Ke atas yang tadi. Lain. Ya, yang 60 nih, yang 60 aja. Yang 60 nih baca, Pak. 61, Yang ayat Pak, 60 Yasin. nih, yang Arabnya aja. Bukan ini Pak, ada tadi lah. Enggak, ini kan Bapak katanya bisa bahasa Arab. Makanya Bu Fadilah tadi tanya. Coba nih baca, Pak, yang 60 nih, Pak. Maksud Bapak ini walau yasha'u. Mana? Ya, baca, Di coba. atas nggak? Iya, Ya, baca, Enggak, Pak. yang- Saya mau yang dengar. baca Arabnya nih. Yang Ini bawah. yang di bawah walau nasya'u alna minkum mala ikatan fil ardi yahlub. Terus Kalau tajwidnya Pak ya jujur aja saya masih dalam tahap belajar. tadi apa, Pak? Umur berapa masih belajar ya? Enggak, tadi dibacanya Kita ini gimana? Pak, kita ini muslim baru kemarin Pak. Oh, Baru kemarin. Iya. Sebelumnya apa, Pak? Gitu. Sebelum muslim, Pak. Untuk saya rasa anda perlu diketahui dulu Pak. Oh, begitu. Ya, nggak apa-apa. Oke, Pak, Iya, ya. Bapak. Saya jelaskan dikit. Boleh, Pak, ya? Saya Silakan. jelaskan dikit, Pak. Silakan Bu Oke. Hafiz. Silakan. Makanya Pak saya silakan. makanya tadi Bu saya buka-buka kamus artilah itu tidak. Pak, Iya. sebentar. Saya dalam tahap Dengarkan belajar. dulu. Maaf. Saya mau jawab, Ya, dengar Bapak. dulu. Bisa dengar saya? Tidak Bisa, Bu, semua bisa. kata Silakan, la- silakan. Makanya dengarkan. Tidak semua kata la itu artinya tidak. La yang tidak itu lam alif. Lam dan alif. La, jadi dia satu harokat lebih. Itu baru artinya tidak. Ya. Makanya juga Bu, di sini saya belum bisa menerima kesimpulan Ibu karena saya masih Oke, dalam bukan tahap kesimpulan belajar. ini tidak Tapi kesimpulan. Sebentar, coba Pak Ya. Lidara, Az-Zuhruf tadi ayat 61 dibuka lagi Pak, supaya dia tahu. Dia tahu la-nya yang mana ini, coba Pak. Az-Zuhruf 61 tadi Pak Lidara. Naik lagi Pak. Ini bukan asumsi, saya belajar bahasa Arab Pak, karena jujur dari kecil saya berbahasa Arab. Ini, lihat ya Pak ya. Bapak baca, la ilmunya ini. Tunjukin la-nya ayatnya ada dua. lama ya. Ya ayat ini yang ini Bu, dibahas. ini. Sisi Allah ada pengetahuan Ini adalah ilmu. Di Ini sini lahu salah. dikatakan dalam kamus bahasa Arab tidak. Nah, Tidak mengetahui artinya tidak mengetahui tanda-tanda hari kiamat. Masya Allah Bapak. Pak, la di sini nggak ada bukan lam alif. Bu Fadilah, Pak, ya Bu. Bu Fadilah, tunjukin juga yang hanya di sisi Allah. Tunjukin juga ayat yang di sisi Allah pengetahuan tentang hari kiamat. Itu kan sama juga lah ilmun. Betul. Coba Pak Lidara.
Iya, ini juga bukan 61. mushaf dan Ini Az-Zukhruf kan? iya. Iya, ini La Az-Zukhruf ilmu 61. la-nya Nah, jujur ini, aja Bu, saya masih dalam tahap belajar, jadi selain Ibu, saya ini. belum bisa terima 100%. Tapi Ya, nggak apa-apa, apapun Pak. yang saya katakan, dan apa yang saya lihat di dalam kamus ini, la itu berarti tidak. Terima kasih. Mana kamusnya bisa ditunjukkan ke sini Pak, dilihatin aja. Ya, Kasih lihat ke kita. Bisa nggak? apa? Bisa kamu Ada kasih bukunya tahu juga Bukunya Pak, tadi. bukunya. Ya. Ah, sebentar. Katanya tadi lihat di kamus. Bukunya mana? Iya, Bu. Kamu lihat di Makanya kamus. Lah mana kamusnya? kita kan Kamus sudah apa? hafal sedikit. Ya. Sebentar. Sedikit. Sebentar, artinya sebentar. tidak. Iya, Teman-teman. mana? Kalau Apa, kalau Pak? kalau mau tungguin, saya masuk ke rumah ambil kamusnya. Ya, ya, sebentar. Gini, biar Bu Fadila aja, teman-teman. Biar silakan Pak Sukirman ambil kamusnya biar kita Ya. tahu. Ya, sebentar ya Bu. Ya, ya, nggak apa-apa. Kita tunggu. Biar dia ambil kamusnya dulu ya. Iya, supaya. Ya, Pak Gokong. Kenapa Pak Senggokong? Tentang pertanyaannya itu menyesal, itu bukan alam menyesal tentang itu tentang Allah yang maha tahu. Allah Iya, kasihan melihat sudah begitu. ya biar aja Pak Gokong, biar Bu Fadila yang paham, biar nanti dia yang ini kan yang jelaskan. Karena dia ini Pak Sukirman ini kan juga baru belajar, makanya dia tidak begitu paham dengan topik yang 31 versi Al-Quran karena dia tidak baca. Biar aja nanti kita. Baru mualaf kayaknya, Pak. Iya, baru mualaf. Ini saya tahu dia orang Kalimantan. Dia mungkin dari agama suku Dayak dulu, Keharingan. Dia masuk iya, Islam. Pak, saya cuma tambahan informasi ya. Ya, Saya ya. kemarin tuh awal tahun atau tahun lalu ya, itu saya kebetulan pas Kalimantan, pas COVID ini ya. Jadi saya lihat kebetulan supirnya itu, jadi kan ke pedalaman gitu ya. Nah, supirnya itu heran kok ada kan kami nginep di hotel dan ada rombongan dari yang muslim lah gitu kan. Nah, tiba-tiba yang mobilnya masuk gitu kan. Terus kemudian si supirnya kan bilang, loh, mereka ngapain masuk ke pedalaman begini padahal di sini nggak ada muslim gitu. Nah, saya pikir mulai mereka sedang dakwah. Iya, memang karena saya di Kalimantan juga Pak, jadi saya tahu mereka berusaha memualafkan suku-suku Dayak pedalaman yang mereka masih beragama Keharingan, yaitu menyembah pohon, kayu dan leluhur. Jadi mereka mau Islam. Termasuk juga misionaris kita juga masuk ke sana untuk memberitakan Injil. Jadi ini mungkin saudara Sukirman ini dia di Tarakan, berarti di Kalimantan Utara dia. Jadi dia mungkin baru masuk Islam, jadi dia mungkin mau belajar. Dan dia belum paham pasti. Dia belum belajar paham. tapi udah ngotot Baru dulu. belajar. Iya, biasalah. Mau ngajarin Biasa, orang yang Pak. udah ahli di Arab. Iya, biasa begitu Pak King David. Jadi mereka baru belajar justru mau menunjukkan. Ya, Tunjukin Ya, Bu. yang itu loh, itu la ilmun kan sama dengan yang hanya di sisi Allah. Ada pengetahuan tentang hari kiamat, itu sama dengan As-Zukhruf 61 tuh, cuma ayatnya iya, di La Ilmun itu kan di Di mana Bu Sofia? Di selain Az-Zukhruf 61. ini kan La Ilmun di Az-Zukhruf 61 ini. 61 ya. Bukan enggak Pak, ini. itu kan Isa. Ada lagi hanya di Isa. sisi Allah sama pengetahuan tentang hari kiamat. Oh Surat iya, apa, Bu? iya. Ini di surah ini, sebentar saya lihat dulu ya. Bukan Az-Zukhruf kayaknya. Bukan iya kayaknya di Az-Zukhruf juga ya. Sebentar saya Bukan, lihat. bentar. Saya juga pernah baca. Kalau nggak salah
Kalau pengetahuan hari kiamat itu di Cari aja di searching Pak, di Quran wow di searching standar. Udah, Aku Bang? cari juga. Waktu bahkan lama. enggak, kalau Isa itu mengetahui hari kiamat juga, kalau nggak salah Enggak ada. di ini Nah, deh, Bu. hilang orangnya. Iya, Nggak lagi Kalau ngambil itu, masih Orangnya nggak ada, Pak. iya dia ke dalam, Bu, karena tadi di luar itu kameranya masih nyala soalnya. Oh, turun. Tapi ya udah hilang, kayak Pak. kemarin ada kecil-kecil kue. Kan kue yang putih yang lebar itu. Berdirinya masih di situ. Sekarang sudah hilang. Kalau Iya, nggak ada. iya. Oh ini Pak, sama dengan Luqman 34, surah Luqman 34 itu juga la ilmun. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, pengetahuan tentang hari kiamat. Luqman 34 itu sama dengan As-Sufruf. Luqman 34, Luqman Nah, kan 34. betul Kak Sofiatul. Nah. Oh, ini ya. Lukman, Inilah. Lukman. Ini Bu. Mana, Pak? Ini. La indahu Mana, inallah. Pak? Di ini, Pak. Di apa? Ini. Di share screen. Belum ketemu, belum kelihatan. Oh, iya belum share screen, sorry. Aduh, tadi ketutup, Bu. Maaf ya, Bu ya. Ya, nggak apa-apa, Pak. Oke, ini Luqman. Oh, Ini, Bu. Lukman. Ini. Inallah indahu ilmusaha. Ini artinya ini kan, sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, kan? Iya. Rahami wa ta'ala tadri nafsum madza taksib. Innallaha alimun khabir. Itu ya. Oh iya. Iya, sesungguhnya Allah. Innallaha alimun kabir. Iya. Iya. Bayi Itu ardin tidak pernah tamut. jadi tanda-tanda. Jadi nggak ada tanda, artinya jauh banget dari tanda-tanda menjadi ilmu. Yang dia permasalahkan tadi Pak Sukirman tuh kata-kata la-nya itu loh Pak di Az-Zukhruf Iya, tadi kan la. la ilmun. Padahal la di situ artinya sesungguhnya, jadi penekanan, bukan la tidak. Kalau la tidak itu berpisah dengan kata-kata ilmun. La-nya itu berpisah, kemudian ada alif, namanya lam alif. Kalau saya bilang, kalau zaman dulu orang-orang Iya. orang-orang kan tahu lah tuh lam Iya. alif. Itu baru artinya tidak. Kemudian kalau baru ilmun. Ya bahasa Ya. Arab itu tidak kan la. Kalau bahasa Ibrani lo. Nah, tuh kan hampir-hampir sama lah. Sama Akarnya memang, kan dari lo. situ juga. Nah, la-nya itu, kecuali la-nya itu berpisah dengan kata ilmun, kemudian la-nya itu ada lam alif, ada alif, itu baru artinya tidak. Tetapi la Iya. di sini dia menyatu dengan kata ilmun, la ilmun. Artinya Iya. bukan tidak di situ, gitu loh. Ya karena dia bersambung kan. Iya, Dia sama ada- dengan kata-kata, betul Pak, artinya Tidak berdiri penekanan. sendiri. Benar, memang iya Iya. gitu loh. Iya. Sama dengan kata-kata orang Islam sering banget kita juga jadi ikut-ikutan kata muhrim dan mahram. Manakah yang benar? Kalau saya bilang selalu mahram, bukan muhrim. Iya. Muhrim Mahram. itu tahu Pak? Muhrim itu pakaian ihram. Jadi pakaian orang naik haji, orang umroh itu namanya muhrim. Ya. Kalau yang diharamkan untuk menikah itu namanya mahram. Yang diharamkan untuk menikah bisa sama bapak sendiri, kakak kandung, adik kandung, itu kan haram. Saudara sesusuan, itu namanya baru dibilang mahram. Iya. Ya, itu aja sudah jauh beda kan. Sudah beda. Nah, iya, begitu juga dengan la dan la. La dan la. La ilmun, bukan la ilmun. Kalau la ilmun artinya tidak. Makanya tidak ada di terjemahan Al-Quran manapun, dia tadi menerjemahkan sembarangan. Apakah ada? Saya sampai sekarang, kalau dia masih ada di sini, saya minta terjemahan yang kata dia bilang tidak ada ilmu. Terjemahan manapun, versi manapun di Indonesia, Az-Zukhruf 61 tidak ada kata-kata tidak atau tidak ada.
menjadi pertanda. Nggak ada kata-kata tidak kan? Terus sebagai pengetahuan, nggak ada benar-benar pengetahuan, nggak ada kata tidak ada pengetahuan, nggak ada. Terjemahan Indonesia manapun tidak ada kata-kata la ilmu itu menjadi kata tidak berpengetahuan atau tidak menjadi tanda-tanda. Artinya lah di situ memang bukan la tidak. Ini sama pengertiannya waktu itu ada orang Muslim juga waktu itu di Pak Bom apa di mana ya, di Buti kalau nggak salah saya. Apa di mana ya saya lupa. Nah itu dia ngomong begitu, la-nya itu latiu, bukan la tidak. Coba cek terjemahan bahasa Indonesia manapun, Az-Zukhruf 61. Pasti apapun model terjemahannya tuh la di situ tidak menunjukkan kata tidak. Coba dilihat aja. Versi manapun. Sebagai pertanda, kemudian benar-benar pengetahuan. Dua itu cuman, nggak ada kata tidak. Karena la-nya itu beda. Kalau beda penulisan ya beda arti, gitu loh Pak. Sama dengan kotalu, kotilu, kutila. Itu kan beda. Yang satu kotala itu membunuh, berantem. Dia yang berantem. Ya, kalau kutila dia yang diberantemin, dia yang dibunuh. Kan beda. Subjek objek. Nah, betul. Gitu dia, Pak. Oke. Ya, jadi jelas ya berbeda ya bahasa-bahasanya. Tapi sebelum lanjut kita di sini kan berbicara versi ya, karena di sini ada buku juga tulisan yang saya sudah rangkum ya. Jadi satu, bagaimana Quran sampai ke tangan kita, bagaimana Quran disusun dan disebarkan, kapan dan siapa yang menulisnya, apa sumber-sumber Quran dan bagaimana itu didapat, dari mana asal cerita, legenda, dan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Quran. Keempat, otentisitas Quran bisa dibuktikan atau tidak. Menurut tradisi, Quran disampaikan kepada Muhammad oleh malaikat secara bertahap sampai matinya Muhammad pada tahun 632 Masehi. Tidak jelas seberapa banyak dari Quran yang ditulis saat kematiannya. Tapi nampaknya tidak ada satu manuskrip pun atau fakta dan data dan sejarah di dunia ini yang berisi ke semua wahyu-wahyu yang diturunkan padanya, dan tidak ada satupun yang sanggup membuktikan. Namun ada tradisi yang mengatakan bahwa Muhammad menghafal dan mendikte bagian-bagian tertentu kepada juru tulisnya atau sekretarisnya ya. Kemudian kita berbicara koleksi Abu Bakar ya. Jadi mulai dari sini kesaksian tradisi menjadi semakin membingungkan. Malah tidak ada satu tradisi yang pasti, yang ada adalah beberapa versi yang saling bertentangan. Menurut salah satu versi, selama Khalifah pendek Abu Bakar 632 sampai 634, Umar yang menggantikannya pada tahun 634 menjadi khawatir karena begitu banyak Muslim yang tahu atau menghafal Quran telah tewas pada pertempuran Yamama di Arab Pusat ya. Untuk menghindari hilangnya bagian-bagian Quran itu, untuk selama-lamanya perlu dibuatkan suatu koleksi atau mushaf lengkap. Abu Bakar akhirnya menyetujui proyek ini dan meminta Zaid bin Thabit ya, mantan sekretaris atau juru tulis Nabi, untuk melakukan tugas berat ini. Jadi Zaid mulai mengumpulkan bagian-bagian Quran yang tercerai-berai, yang dicatat pada batu ceper, daun korma ya, palem ya, tulang, kulit hewan, dan papan kayu, juga dari hati manusia. Zaid lalu mengkopinya pada lembaran-lembaran daun. Bahasa Arabnya namanya suhuf. Setelah dirasa lengkap, Quran diserahkan kepada Abu Bakar, dan pada saat kematiannya diserahkan kepada Umar. Dan setelah Umar mati diwariskan kepada putri Umar, yaitu Hafsah. Hafsah ini salah satu istri daripada Muhammad. Namun ada juga beberapa versi Abu Bakar lah yang memiliki ide untuk membuat koleksi itu. Kedua, Ali, Khalifah keempat,
dan pendiri aliansi yang punya ide. Malah ada versi-versi lain yang sama sekali tidak menyertakan Abu Bakar. Nah, lalu orang mulai bertanya apakah tugas sulit ini bisa diselesaikan dalam hanya 2 tahun. Lagi pula tidak mungkin bahwa mereka yang mati di Yamamah, orang-orang yang notabene baru masuk Islam, mampu menghafal Quran dengan lengkap dan benar. Tapi yang paling menarik dari versi ini adalah bahwa begitu koleksi pertama di bawah Abu Bakar tersusun, koleksi itu tidak dianggap sebagai buku resmi atau official codex, tetapi hanya sebagai milik pribadi Hafsah. Jadi tidak diberikan kepada otoritas muslim pada waktu itu untuk kemudian dijadikan acuan. Jadi mana buktinya bahwa ini yang dijadikan panutan umat muslim? Bahwa bahkan ada yang mengatakan bahwa cerita itu hanya isapan jempol belaka sebab dianggap sebagai koleksi resmi pertama yang bebas dari unsur Utsman, sang khalifah ketiga yang sama sekali tidak disukai. Ada yang mengatakan bahwa cerita ini diciptakan untuk membawa kembali koleksi Quran sedekat mungkin kepada saat matinya Muhammad. Koleksi Utsman tahun 644 sampai 656. Menurut versi ini, salah seorang jenderal Utsman meminta sang khalif agar membuat koleksi macam itu karena pecahnya percekcokan serius tentang isi Quran di antara para anggota pasukannya yang berasal dari berbagai provinsi. Utsman memilih Zaid bin Thabit untuk mempersiapkan teks resminya. Zaid dengan bantuan 3 aristokrat Mekah dengan hati-hati menuliskan kembali Quran dan membandingkan versinya dengan versi lembaran daun-daun yang dimiliki Hafsah, putri Umar, dan seperti diperintahkan, kalau menghadapi kesulitan tentang cara pembacaannya, Zaid mengikuti dialek suku Quraisy, sukunya Muhammad. Quran versi baru itu rampung antara tahun 650 dan kematian Utsman tahun 656 dan dikirim ke Kufah, Basra, Damaskus, dan mungkin Mekah. Dan salah satunya tentunya disimpan di Madinah. Versi-versi lainnya diperintahkan agar dihancurkan dan dibakar. Versi ini pun rawan kritik. Bahasa Arab yang ditemukan dalam Quran bukan bahasa dialek Quraisy. Dalam beberapa versi, jumlah orang yang bekerja dengan Zaid dalam proyek ini juga berbeda, termasuk mereka yang menjadi musuh Utsman dan seseorang yang diketahui telah tewas sebelum proyek ini dilangsungkan. Fase kedua cerita ini tidak menyebutkan keikutsertaan Zaid seperti dalam koleksi Quran yang dalam fase pertama. Terlepas dari ketidakpastian di atas, kebanyakan pakar muslim menerima bahwa teks Quran dirampungkan di bawah Utsman antara 650 dan tahun 656. Mereka menerima koleksi Utsman tanpa bisa dan tidak mau menjelaskan mengapa versi ini lebih diterima ketimbang versinya Abu Bakar. Mereka tidak memberikan argumen apapun. Contoh, Charles Adams setelah menyampaikan kejanggalan versi Utsman menyatakan dengan kepastian yang sangat tinggi namun tidak logis bahwa terlepas dari kesulitan yang ada dengan bermacam-macam tradisi, pentingnya kodeks yang dipersiapkan di bawah Utsman tidak diragukan. Tapi ia tidak sedikit pun membuktikan bahwa memang di bawah Utsman lah Quran yang kita kenal ada sekarang ini dipersiapkan. Jadi Quran yang ada sekarang ini katanya adalah versi Utsman. Begitu ya. Jadi seperti itu. Bu Fadila, silakan Bu. Atau yang lain. Wah, Jadi panjang. versi-versi itu. Versi-versi itu ada ya. Iya. Begini Pak, sejarah itu kan nggak bisa dibohongin ya. Satu. Jadi saya cuman meyakinkan, ini buat keyakinan kita ya, peneguhan iman kita sebagai orang-orang Kristen. Itu bedanya makna firman kita dengan firman mereka. Makanya kita selalu bilang firman kita tuh firman yang hidup. Kalau bahasanya itu firman nuzul menjadi manusia.
Kalau mereka kan firman nuzul turun jadi buku. Makanya Iya. kalau saya menginterpretasikannya begini, apa dan siapa. Kalau siapa itu sudah pasti barang bernyawa, benar nggak Pak? Iya. Filosofinya kan begitu. Kalau apa itu pasti benda mati. Nggak mungkin saya tanya apa namanya, pasti jawabnya misalnya TV, handphone, ya. Kalau siapa namanya pasti merujuknya kepada manusia, benar nggak Pak? Iya. Ya, itu bedanya. Jadi apa dan siapa? Makanya mereka itu sangat mengagungkan Al-Quran itu tidak boleh diletakkan di bawah lutut, Pak. Al-Quran itu selalu dicium. Bahkan perbedaan antara beberapa mazhab, megang Al-Quran, kalau Syafi'i harus pakai wudhu. Kalau imam mazhab yang lain, ada Hambali itu tidak perlu pakai wudhu, boleh menyentuh. Saking mereka mengagungkan. Jadi yang diagungkan tuh Al-Quran, kitabnya. Makanya saya bilang, sesuatu yang berbentuk benda mati itu kan benda mati kalau saya bilang, ya. Bukan masalah orang, mereka isinya saja mereka banyak nggak paham gitu loh. Sejarahnya banyak nggak ngerti. Bagaimana isinya itu bisa mau dihidupkan, lah ngerti aja enggak kan begitu. Nah, jadi kalau saya bilang mereka mengagungkan sesuatu yang benda mati. Memang saya tahu dan yakin mereka tidak menyembah itu gitu loh. Cuman itu menjadi suatu yang diagungkan, ya. Yang kita lihat ya sama kayak mungkin ketika mereka mencium Hajar Aswad yang dibilang bisa menghapus dosa. Artinya kan sesuatu yang diagungkan, yang sangat agung banget, melebihi dari ini Muhammad atau apalah itu ya. Jadi makna firmannya itu sesuatu yang benda mati. Saya bilang tuh bisa berubah-ubah, Pak. Ya enggak? Sesuai zaman sesuatu itu bisa berubah. Yang bentuknya benda mati itu bisa berubah. Bahasa itu bisa berubah. Misal, kalau zaman tahun 60-an ke sana, kita bahasa Indonesia aja. Mereka lebih misalnya sesama satu angkatan, bisa seumuran itu sering mengatakan kata kau. Kalau sekarang orang lebih sering kata kamu, aku. Kalau dulu kau. Itu merupakan ada perbedaan kan? Ada perkembangan. Bahasa juga mengalami perkembangan dan penambahan kata. Misalnya, dulu orang tidak ngerti artinya baper, terus artinya bahasa-bahasa istilah slang. Gabut Bu, yang sekarang gabut. Nah ya kan, galau oke, dulu sudah ada, tapi sekarang jadi viral lagi. Begoders ya Bu Sofiatul, itu kan dulu kan nggak ada, kita nggak kenal itu, sekarang kenal. Jadi bahasa itu bisa berubah. Alkitab pun begitu, bisa berubah bahasa tapi maknanya tidak pernah berubah. Benar nggak? Yang paling bahaya adalah ketika bahasa berubah dan makna berubah. Nah ini yang berbahaya. Ya paham nggak Pak Lidara, teman-teman? Betul, paham. Bahasa bisa berubah. Ya. Makanya ada tadi di live chat bertanya, di Wahyu Yesus itu dalam bahasa Arab apa? Memang ada. Waktu itu Kainama juga mengatakan tidak ada kata Yesus di dalam Alkitab bahasa Arab. Siapa bilang? Memang ada satu Alkitabul Muqaddas yang menuliskan kata Yesus itu menjadi Isa Al-Masih. Iya, ada. Memang Isa yang disebutkan di Alkitabul Muqaddas itu sama dengan Yesus kita. Tetapi Isa Al-Masih yang di Alkitabul Muqaddas bukan Isa Al-Masih yang di Al-Quranmu. Paham ya Pak ya? Betul. Ibu Bapak dulu ya. Paham ya maksud saya? Jadi memang ada Alkitabul Muqaddas yang pakai Yesus itu Isa Al-Masih. Tetapi Isa Al-Masih yang di dalam Alkitabul Muqaddas memang itu Yesus Kristus. Karena sejarahnya, nubuatannya semua sama dengan Alkitab.
Tetapi Isa Al-Masih yang di Alkitabul Muqaddas itu tidak sama dengan Isa Al-Masih yang ada di Al-Quran. Secara sejarah dan mujizat-mujizatnya kan banyak yang beda dengan Al-Quran. Nah, Ya. Betul. tetapi orang-orang banyak yang Alkitabul Muqaddas yang lain, terutama saya pakai yang punya Mesir, itu Isa Al-Masih nggak ada. Yesus apa? Yesus Al-Masih. Yesus Al-Masih. Syria juga kalau nggak salah saya sudah ada pakai Yesus Al-Masih. Itu siapa? Ya Yesus Kristus. Makanya di Arab Saudi sana orang menyebutkan orang Kristen itu bukan Nasoro, bukan pengikut Isa, tetapi Al-Masihiyun. Jadi harus si kayak nama bilang ini nggak ada kata Yesus, memang nggak ada. Di situ disebutkan Isa, tetapi Isa yang di situ dimaksudkan adalah Yesus Kristus yang sama dengan Alkitab yang kita baca semua. Dan Tuhan. Betul, bukan Kalau Isa bukan Al-Masih Tuhan. versi Al-Qur'anmu. Gitu loh Kalau- Pak Didara. Kalau bukan Tuhan berarti bukan Yesus. Itu aja, Bu. Nah, itu Intinya. betul. Nah, Oke. banyak mereka ini pemahaman-pemahaman, bahkan Al-Qur'annya saja mereka nggak paham. Mau bahas pula Alkitab dan yang dalam bahasa Arab. Ya. Sama aja keliru semua jadinya, gitu loh Pak. Iya. Jadi maka saya bilang bahasa bisa berubah dan bahasa itu bisa berkembang. Tetapi makna, kalau Alkitab maknanya sama, tidak akan berubah dan dia kekal selama-lamanya. Ya kan? Ya. Tidak pernah berubah. Amin. Mau dia jadi apa, maknanya itu satu. Yang Ya, amin. menjadi masalah adalah ketika bahasa berubah, kata berubah, maknanya berubah. Ini yang harus kita pertanyakan. Begitu Pak Lidara. Betul. Amin. Oke, baik. Terima kasih. Luar biasa Bu Fadila sudah menjelaskan. Kita beralih dulu ke Pak Kaji di Pak Ronald Gunner. Waduh, ganteng ini. Bro Ronald. Shalom, shalom, Mbak. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Wah, bagus banget nih pembahasannya. Silakan tanggapannya, Pak. Kalau tanggapan saya, karena ini kayaknya sangat berat sekali ya orang-orang yang apa aja nih. Untuk sementara saya mendengarkan dulu, Pak. Apalagi Mbak Fadila kalau ngebahasnya itu mah dalam banget. Iya, saya sampai tersepona. Pak juga Pak, sebisa saya aja. Saya sampai tersepona Saya loh. masuk tadi Tersepona. Tersepona ya. Tadi pas saya masuk, Bu Fadila lagi ngedengerin. Kalau yang lain kan belum tuh. Wah, ini mah udah tajam banget nih ilmunya, dalam banget gitu. Makanya gue cuma diem aja. Iya. Jangan Lebih baik Oke, ngalah. lanjut Bu Fadila. Takut Oke. saya. Lanjut, Pak. Oke, Bro Ronald, kita menyimak ya. Kita ke kaji diri, silakan kaji diri. Ya, salam Pak. Saya baru masuk nih, belum tahu judulnya. Cuman saya cuma mau tanya saya sama Bu Fadila. Yang saya nggak habis pikir, kenapa sih orang Kristen bisa mualaf gitu, Pak? Ya, itu ya pertanyaan saya, Bu. Ya, apa ya, kalau mau saya bilang kurang iman kok, yo kayaknya kayak saya aja yang paling imannya kuat. Ya, kurang tahu Pak. Bisa mungkin pergaulan, paling banyak pergaulan Pak, kalau saya lihat. Pergaulan, misalnya beda, pasangan yang berbeda, bisa. Kemudian karena dia tidak, ya mungkin pemahaman Alkitab yang kurang bisa jadi ya Pak Lidara. Nah, itu yang pasti dia tidak pernah mau merenungkan, membaca dan menghayati daripada isi Alkitab itu, makanya gampang. Salah satu contoh tadi Pak Sukirman, saya benar kasihan Pak, saya lihatnya. Iya. Kasihan banget. Ya kita berdoa aja Pak ya. Iya, mudah-mudahan. Makanya tadi senang saya dia mau tanya, tapi kok hilang habis itu. Iya, makanya begini Pak Lidara. Ya, Yang saya herannya setelah saya terima Yesus, terus saya baca Alkitab, menurut saya bukan hanya Tuhan Yesus itu bukan hanya mengenapi, menurut saya yang dibilang sempurna itu sudah sempurna ayat yang ada di Alkitab itu. Amin.
Tapi kenapa gitu? Yang kok itu udah sebegitu sempurnanya dia harus pindah ke kalau disamakan antara misalnya oke lah anggap disamakan antara Yesus dengan Isa gitu, Isa Al-Masih. Kan sudah tertera di Al-Qur'an itu. Kalau Isa Al-Masih itu sudah paling di atas daripada orang-orang kafir. Iya. Nah, di bawahnya orang pengikut Isa Al-Masih itu berarti kafir. Dan pengikut Isa Al-Masih disucikan, Pak. Dalam Al-Quran Disucikan. Makanya seharusnya sebetulnya orang kalau yang sebelum mau mualaf gitu, itu baca ayat itu dulu tuh. Betul. Iya. Nah, luar biasa. Bu Pak Haji Diri ini juga itu Bu Fadila, jadi dia juga dari sono, dari RT 6. Tanggal 10 kemarin Bu, saya baru diaktif sini Bu. Oh, haleluya. Selamat Pak ya. Amin. Dari RT 6 pindahan. Ya, Bu Sob ya. Dibawa semua berkalanya Pak, koper-koper. Iya Bu, saya nggak ada yang ngajarin Bu di Depok ini, saya nggak ada ngajarin. Guru saya banyak. Ada Pak Lidara, ada Bu Syofiatul, Bu Fadila, Pak Bombom, Edis, Erben, wah guru saya itu semua. Nah, Jadi guru saya cuma di YouTube. Ya berarti Iya, ya berarti yang pindahan dari kontrakan RT 6 ke rumah gedung milik Yesus berarti dia pintar dan dia cerdas, memilih kehidupan, bukan memilih manusia atau bukan memilih keinginan hanya untuk hidup di dunia saja, tapi memikirkan kehidupan sesudah di dunia ini. Haleluya. Nah, itu Pak yang membuat saya ingin baca Alkitab itu begitu. Katanya kalau orang yang masuk Islam itu udah orang paling jenius, paling cerdas. Itu karena saya orang kan, makanya saya mengkaji diri gitu. Jadi apa yang diucapkan sama orang itu akan berbalik kepada orang itu. Nah, Misalnya orang itu menurut saya yang karena saya lama belajar mengkaji diri. Jadi kalau misalnya Alkitab itu palsu, kebalikannya saya bilang. Berarti yang ngomong itu Alkitabnya palsu, yang asli yang dikatakan palsu itu. iya betul. Saya jadi gitu. Jadi yang membuat penasaran saya, katanya itu cerdas. Orang yang masuk Islam itu orang cerdas. Sama saya bikin kebalikan. Kenapa kok bisa cerdas? Nah makanya saya baca itu Alkitab. Sama ada orang yang bilang isi Alkitab itu yang benarnya cuma 12%, sisanya palsu. Kebalikan sama saya. Setelah saya baca, yang pindah ke RT 6 itu cerdas ngenyok, Pak. Iya, makanya saya lihatin orang yang pindah-pindah itu ya ternyata ya yang demennya ngenyot gitu kan. Pengen ngenyot. Iya, Pak Haji Diri, teman-teman. Kalau ada yang menuduh orang palsu, pasti dia yang palsu sebenarnya. Karena hendak sedang menutupi kebohongannya dia dan kepalsuannya dia. Gitu loh. Jadi, haleluya. Ya, berarti Pak Haji Diri sudah mengkaji dirinya untuk hidup di dalam surga nanti setelah di dunia. Haleluya. Amin. Oke, kita ke Pak Abu Emen. Aduh, Pak Abu Emen. Shalom. Salam. Ya, selamat malam Pak Lidara, teman-teman semua. Bu Sofi, Bu ini ya, semua yang ada di room ini. Ya, Pak Lidara, apa kabar, Pak? Wah, ya, baik, puji Tuhan. Pak Emen juga bagaimana kabar? Lanjut terus ya, maju terus. Amin. Maju terus, Pak. Iya. Pak Lidara untuk Pak Emen, apa sudah kurus? Apa masih gemuk? Masih gemuk. Suaranya kedengarannya masih gemuk, Bu.
Tapi saya mau bilang Pak Lidara untuk nama channelnya Lidara. Kalau nama channelnya Yudara kan saya nggak enak panggilnya Pak Yudara. Gitu ya. Ayudara bahaya. Makanya saya Iya, Lidara aja. makanya untuk nama channelnya Lidara bukan Yudara kan gitu. Oke. Saya tertarik dengan topik, makanya tadi saya ingin masuk ya, minta link. Iya. Ini apa namanya? Saya ingin tahu teman-teman yang mutadin ya, dibilang mutadin, Bu ini ya, apa namanya? Bu Fadila, ada Pak Kaji Aduh, Sendiri. Pak Emet sudah lupa dengan saya ya. Bukan lupa Bu, ingat terus. Susah dong, nyebutnya. Susah nyebutnya aja. Salah apa Kayaknya saya mau masuk nih. Jadi saya ingin bertanya karena ada Bu Fadila kan. Ini. Jadi Bu, kalau seandainya hafalan itu ya, kan sebenarnya kan awalnya Quran itu kan memang diturunkan ke Nabi kan untuk dihafal nih. Zaman Nabi pun mungkin nggak ada perintah untuk dibukukan gitu kan. Muncul dibukukan itu kan setelah ada Abu Bakar saja kan seperti itu. Nah, itu kalau yang dikatakan hafiz yang hafal 30 juz itu 114 surat itu memang semua ayat itu dihafal benar ya Bu Fadila ya. Atau Ada dia yang cuma begitu, Pak. mungkin satu orang, ada juga yang sama sekali satu kata pun dari 77.000 kata itu nggak salah gitu. Misalnya kita langsung Dia ada pendidikannya. Iya, karena memang khusus di pendidikan itu kan. Tahfiz Quran ya. Keluarga saya punya pendidikan itu soalnya. Jadi Kan ada jenjangnya, ada yang 1 juz, ya, ada yang berapa juz, itu gimana coba Bu? itu caranya itu. Jadi surat-surat pendek dulu. Surat-surat pendek itu kan adanya di juz amma, juz yang ke-30. Mulai dari situ dulu, Pak. Biasanya. Mulai dari situ. Bu Fadila sempat kuasai berapa juz Bu Fadila? Waduh, saya lupa, Pak. Pokoknya belum sampai 30 juz aja lah. Tomat aja, Pak. Saya sih apa enggak, cuman dulu belajar Aku sukanya jus strawberry. Waduh, bisa jatuh pantesan logonya ada pink-pink gimana gitu ya. Pertanyaan saya tadi akhirnya mengembang, kenapa si Muhammad sendiri sempat lupa gitu hafalannya sehingga harus dibenarin sama sahabatnya. Padahal kan dia yang harusnya di ayat itu kan dikatakan ditulis di sanubari dia kan, ayat-ayat Quran itu ditulis di sanubarinya Muhammad, kemudian dibagikan kepada sahabat-sahabatnya gitu. Kenapa kok bisa dia lupa ya begitu? Ada kan Bu? Kebanyakan ngenyot, Pak. Ya. Gimana Bu? Kebanyakan ngenyot. Emang ceritanya begitu, Pak. Emang ceritanya begitu. Namanya dongeng kan emang ceritanya gitu, Pak. Jujur kan masalah itu, Pak ya. Ya, saya cuma bilang manusia itu tempat salah dan berkhilaf. Artinya ya wajar saja dia nggak hafal. Dia kan juga dikatakan tidak dia buta huruf, nggak bisa baca. Bu Fadila, maaf dipotong. Ya, Pak. Ini Pak Sukirmannya sudah naik lagi. Apa yang mau ditanya? Mohon maaf, Pak. Ya, Pak Sukirman segera mau dibaptis ini. Itu lebih penting aja, lebih penting Bu. Sebentar Pak Emen ya. Kebenaran ya Pak Sukirman. Pak Sukirman. Dapat kamusnya, Pak. Pak Sukirman sudah dapat kamusnya. Pak Sukirman. Pak Sukirman. Wah, ada masalah. Enggak, suaranya kayaknya ada headsetnya ada masalah. Ngenyot, Pak. Pak Forrest Gump gadget terus. Pak Sukirman. Banget sama ngenyot. Pak Sukirman. Dari tadi ngomongin ngenyot nih kayak nyindir gua aja dari tadi, perasaan kesel gua denger ya.
Iya, emang ini. Enggak, semalam kan dibahas gitu. Marah gua. Sampai si Buju dibilang memalukan ya kan. Pak Sukirman, dicopot dulu headsetnya. Ya, copot headsetnya baru dicolok lagi. Hati-hati kalau nanti copot pasang, handphonenya hamil lagi. Itu kalau kelamaan, Pak. Pak Sukirman, kayaknya ada masalah nih, Pak Sukirman, Bu Fadilah. Ya, nanti Silakan Pak Emen. Pak Emen. Lanjut Saya dulu. kurang tahu, Pak. Kenapa begitu, Pak Emen? Iya. Terus Sambil tunggu iya. Pak Tapi Sukirman memang kita ngomong. Iya. Gimana, Bu? Memang ada tata caranya, Pak, menghafal itu. Jadi dari ayat-ayat yang kecil dulu. Kalau saya dulu dari juz amma tuh dulu ya saya hafal. Dari juz amma itu dari surat apa ya, saya lupa. Pokoknya amma yatasaalun, dari situ sampai al-ikhlas. Al-ikhlas kan huwa ahad Allahu samad, an-nas juga itu sampai situ saya hafal dulu. Biasanya tuh kita menghafalkan itu setelah ayat-ayat pendek, kemudian baru yang agak panjang sedikit, di atasnya juz amma yang lebih panjang sedikit dari itu apa. Nah, itu nanti caranya, misalnya dia bacakan satu surat itu ya, ustadznya bacakan satu surat, kita nyambungin surat berikutnya apa, gitu modelnya, Pak. Jadi makanya orang-orang sana itu RT 6 ini kebiasaan mereka itu lebih baik gak ngerti arti, tapi bisa baca. Karena membaca saja sudah berpahala. Bisa hafal atau bisa baca tuh, Bu Fadilah? Karena kan baca dengan hafal Lebih kan baik beda. lebih baik bisa hafal, itu lebih baik, pahalanya lebih besar. Oh gitu. Ya. Tetapi selama ini kan jarang saya ketemu. Kemarin kan sempat saya buat iseng-iseng kuis waktu itu. Siapa yang bisa menyebutkan satu surat gitu tanpa ada salah gitu. Saya kasih uang waktu itu cukup besar juga, tapi nggak ada yang mungkin kalau polemikus yang ada di YouTube kayaknya mereka juga kurang nggak bisa ya, karena Pak Dani pun saya minta tuliskan, dia nggak bisa waktu itu, dia pilih Al-Baqarah aja, Al-Baqarah kan mungkin banyak yang hafal ya Bu Fadilah ya. Enggak juga, itu malah surat terpanjang Pak soalnya. Surat terpanjang, makanya terus saya bilang satu ayat kan, coba kamu tulis sendiri sambil kita lihat, jangan hafal, takutnya hafal dia baca kan, gitu. Iya. Coba kamu tulis di kertas sambil kita lihat kamu menulis itu betul nggak, kita cocokkan dengan ini. Dia tulis lama kali. Padahal satu ayat yang kita sebut Al-Baqarah 256. Nah, itu gimana? Mereka ini hafal belum tentu bisa menulis. Karena rata-rata mereka tidak belajar bahasa Arab. Rata-rata tidak belajar bahasa Arab. Ya? Jadi hafal belum tentu bisa menulis. Kadang mereka lupa tulisannya. Banyak yang begitu, Pak. Jadi kayak spelling bee mungkin ya, Bu Sofiatul ya, itu banyak yang nggak tahu. Coba aja disuruh misalnya kata Alkitabul la raiba fi, itu gimana penulisannya? Kalau yang cuma menghafal saja, kebanyakan nggak bisa. Tapi kalau yang ngerti artinya, itu dia tahu. La tidak, la terus alif, fathah, zalika, zal kecil, kemudian fathah, kemudian ada alif mati, lam bersambung dengan kaf, gitu-gitu biasanya yang ngerti bahasa. Tapi yang menghafal saja kadang-kadang lupa dia, banyak nggak tahu. Oke. Spelling itu. Ya. Satu pertanyaan terakhir boleh nggak? Silakan. Pertanyaan terakhir ya, Bu Fadilah. Misalnya kan mereka mengklaim bakarlah semua Al-Quran yang ada di dunia ini, gitu ya. Semua Al-Quran yang ada di dunia ini dibakar, dimusnahkan gitu. Mereka akan bisa menulis kembali persis sama dengan yang ada di itu.
Menurut Bu Fadila bagaimana kalau klaim tersebut? Ya belum tentu Bagi orang KKN ada Al-Quran aja 31 beda-beda versi, versi. Pak. Versinya aja 31. Ada 34 Gimana yang benar kita nggak tahu. Itulah makanya kan ada kan sering dengar kan klaim mereka kan, bakarlah semua Al-Quran di dunia ini. Kami akan bisa menulis persis sama titik dan komanya dengan Al-Quran yang ada dengan sekarang katanya. Bohong itu mah. Ya, setahu saya dulu ya, bahasa Arab itu kan gundul ya, jadi tidak berharokat. Kalau nggak salah saya, sejarah bahasa Arab itu berharokat itu di tahun berapa gitu, saya lupa. Jadi bisa saja harokatnya bisa salah atau apa ya, karena beda versi kita nggak tahu yang benar yang mana juga kan, karena banyak versinya. Oke. Kali darah ada itu tuh Kali darah. Iya, urusan, bukan urusan saya. Iya, sang penggugat dicari Al-Ayubi itu. Bu. Ya, urusan saya juga. Alay. Alay. Allah Ada Bu alay. Sofyatul. Mungkin dia mencari Bu Sofyatul. Iya, nyari Bu Sofyatul tuh, Bu. Nggak Iya, usah Pak kayak Dewo. gitu. Si Pak Syahrul aja yang sama Bu Sabatnya tuh. Iya, Pak Syahrul aja yang S2 ngomong, kami jutaan muslim di seluruh dunia hafal Al-Quran. Gua tanya satu-satu kagak ada yang hafal. Jarang Bu, jarang. Itu cuma orang-orang tertentu, nggak semua hafal. Kadang mocok Makanya, ya orang. Tutup. Pak Dadi aja kewalahan disuruh tulis satu ayat aja kewalahan lama kali ditulis. Udah gitu kita cocokin juga beda juga. Ya. Semalam Pak Dani bilang itu ngenyot itu Rasulullah bercanda katanya. Ini Pak Polres ini ngenyot aja dari tadi. Ini bapak ini nggak jauh dari ngenyot nih. Heran nih. Agak ngenyot kayaknya Pak. Itu bercanda aja katanya, sedang bercanda sama istrinya. Padahal bercandanya parah kali bercanda. Bercanda ada di kitab Bulughul Maram. Bercanda apaan? Rupanya Rasulullah ini doyan juga bercanda ya. Oke, kita sapa dulu. Pak Alay nih. Pak Alay, apa tanggapannya Pak Alay? Bukan urusan saya, dia ngomongin. Pak Alayubi TV. Waduh, Alayubi TV. Ayo, dibuka mulutnya ngomong. Bicara. Bukan urusan urusan Alayubi. saya, Pak. Bukan urusan saya, Pak. Walau bisa wap katanya. Bukan urusan saya. Pak Alayubi. Alay. Gak ada suaranya Pak Dewi. Aduh, ya udah kita pindah dulu ke Dengo Kayak ada Tinomba. lagi. Dengo Tinombayo. Dengo Tinombayo. Sama juga. Alayubi. Alay. Oh, dia mesti disapa sama sang penggugat. Sang penggugat tuh disapa tuh. Dengo nggak ada suaranya, Pak. Iya, Dengo Tinombayo nggak ada suaranya. Kenapa? Tuh dicariin nggak ada suara. tuh. Dicariin sama Layubi tuh. Turunin. Kangen. Cari yang lain aja, Pak. Biar yang lain bisa masuk, Pak. Layubi. Coba sang penggugat panggil tuh. Halo Yubi. Bukan urusan saya. Ada orang? Saya yang manggil Pak. Assalamualaikum Pak Yubi. Oh, udah nyaut dia dipanggil sang penggugat. Nah, ya. Ya, Alay. Iya, silakan. Oh ya, boleh mau bertanya boleh. Alayubi, boleh silakan. Mau tanya apa? Ini topiknya 31 versi Al-Quran yang ada, yang mana yang Anda hafal? Nah, itu